warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karyanto, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Malang. Hari ini saya akan melaksanakan PPLASI 1. Ini tahu keseruannya. Seperti apa contoh-contoh bidang penerapan dari IoT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kalian berdiri dulu untuk silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firmansyah. Dapalantang. Hadir ya. Devia. Dewi Andri. Hadir. Fahmi. Hadir. Parlan. Hadir. Julian. Hadir. Carmila. Kenzo. Hadir, Pak. Sebelum ke kegiatan inti, saya akan menanyakan ke Jaringan 5G, Pak. jaringan 5G. Apa itu jaringan 5G? Jaringan 5G adalah jaringan generasi kelima yang menyuguhkan kecepatan 20 kali lebih cepat dari generasi yang sebelumnya, Pak. Oke, tepuk tangan buat Kenzo. 4G, betul. Tepuk tangan buat Rafli. Jadi untuk 4G sendiri itu ditemukan oleh orang Indonesia. Luar biasa kan ya? Harapannya adalah kalian sebagai putra Indonesia juga breaking dulu sebentar. Ya, siap ya? Ya. Oke, silakan berdiri dulu. Kita bermain dulu sambil kita berpikir. Ya. Tapi jika tidak ada kata tepuk tangan, maka jangan diikuti. Contoh, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tangan 2, tepuk 1. Nah, nggak ada tangannya. Jujur. Iya, jujur. Siapa yang salah? Jujur. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Masih ada sisa ya. Siap. Nah, sisanya tinggal berapa? Nah, ini berarti konsentrasinya masih bagus ya. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan kembali, cukup ya mainnya. Ya seru ya, sedikit ya. Ada main-mainnya, ada berpikirnya juga. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi yang baru. Maps, Pak. Memakai Maps. Gimana cara kerja Maps? Maps akan memberikan rute dari titik penjemputan si customer melalui jaringan HP, Pak. Oh, betul sekali. Tepuk tangan buat semua. Yang pertama, silakan. Melalui pengembangan siswa mampu mendeskripsikan perkembangan teknologi berkelanjutan dari komunikasi IoT secara cepat. Oke. Jadi maksudnya adalah analisis perkembangan dari IoT, mulai dari macam-macamnya, unsur-unsurnya, penerapannya gimana. Ya. Kita akan mengamati sebuah video dan pulpennya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang menggunakan sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Yang saya sebutkan tadi adalah termasuk ke dalam penerapan IoT. Termasuk ya? Ya, betul sekali.
Berikan contoh lain termasuk ke dalam teknologi IoT yang tadi ada di video. Ya, silakan berdiri. Smartwatch Pak. Smartwatch. Smartwatch itu apa? Untuk deteksi detak jantung secara real time. Oke, tepuk tangan buat. Ya, silahkan kalian membuat sebuah diskusi kelompok ya. Karena harusnya ada 20 orang dan ini tidak hadir 2 orang, otomatis ada 18 orang. Karena tempat duduknya sudah bertiga, itu kelompoknya sudah bertiga saja ya. Jangan diganti lagi, tinggal kalian membuat nama kelompok sesuai dengan nama-nama komponen dari komputer. Bisa dipahami? Nah, sekarang aplikasi atau sistem kerjanya seperti apa ya. Di sini ada 4 tabel, tapi kalian dituntut membuat penjelasan studi kasus menggunakan PowerPoint. Dari 3 anggota, silakan 1 anggota. Nanti kalau misalkan ada yang sudah selesai 1 di bidang penerapannya angkat tangan, nanti saya nilai kelompok ini lagi bidang penerapan apa? Nah, pertanian contohnya apa itu? Smart farming. Jadi dari penerapan apa? Energi apa contohnya? Ya, silakan dilanjutkan. Saya udah 1. Ya, Di bidang merit dari smart meter. Ya. Namanya siapa ini? Oke, ini. Jangan lupa nama kelompok ya. Dari bidang penerapan. Pak, sudah Pak. Ya. Siap ya sama Rafli dan Mas Smart Metering ya. Smart Grid. Namanya Salim, terus yang tengah Fahmi sama Julia. Dilanjutkan. Ya, tadi. Ya, penerapan di bidang kesehatan ada apa? Sensor otak sama pena insulin. Oke, dilanjutkan. Kelompok waktunya masih ada 5 menit. Baru transportasi dengan apa? Energi ya. Ya, bisa dari yang lain lagi. Nah, ini. Kelompok RAM, nah udah ada tuh ya. Silakan nanti disepakati siapa yang jadi operatornya, jadi 2 orang nanti yang menjelaskan ya. Ini bukan. Ya, yang lain fokus. Pakai ini. Kami adalah kelompok CPU. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam bidang penerapan IoT. Saya adalah Kenzo sebagai bagian presentator. Saya Teguh Permana sebagai bagian presentator. Saya Muhammad Abdul Akbar sebagai operator. Ya, sekarang. Konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Contoh dari energi adalah smart home. Digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk mengontrol fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu, pencahayaan, dan home theater dari jarak jauh. Saya memberikan kesempatan untuk 1 kelompok bertanya pada kelompok ini. Silakan Kenjo. Silakan yang ingin bertanya berdiri. Hui Andri. Ya, silakan. Itu kalau misalkan lampunya rusak, apakah nanti ada pemberitahuan ke handphonenya? Untuk smart home ya. Ya, smart home. Sesuatu yang rusak seperti lampu, jadi ini akan dikirimkan ke HP, ke perangkat seluler yang punya smart home ini. Jadi akan dikirim masalahnya itu apa? Sudah. Oke. Kelompok harddisk ingin mempresentasikan hasil dari kerja bersama kami. Ya. Atur kelembapan tanah jika tanah kering dan bisa menyinari ruang greenhouse ketika cahaya yang didapat kurang. Dari kelompok CPU. CPU, silakan. Kalau sensornya rusak gimana?
Sensor. Jika sensornya rusak, maka tidak akan bekerja dengan optimal. Oke, untuk semua penerapan ya, jika sensornya rusak gitu ya. Iya. Jadi apa tadi jawabannya? Tidak akan bekerja dengan optimal. Tidak akan bekerja dengan optimal. Gimana Teguh? Ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan smart meter atau meter listrik pintar memungkinkan pengguna dan menyediakan energi untuk memantau konsumsi energi secara akurat Dan kondisi jalan. Ini dapat membantu pengurangan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, pengelolaan transportasi umum. Mampu mendeteksi tempat parkir kosong dan menyampaikan informasi tersebut secara Ada lagi? Udah. dari kelompok RAM. Ya. Saya ingin bertanya tentang smart parking. Bagaimana kalau parkirannya penuh? Parkirannya penuh. Oke, apa yang terjadi? maka menyampaikan informasi secara real time kepada pengguna melalui aplikasi bahwa parkiran tersebut telah penuh. Oke, gimana? Jelas? Ya, bahwa nanti ada informasi ke handphone si pengguna ya. Dari kelompok monitor akan mempresentasikan pemantauan glukose IoT memiliki sensor tertanam yang terus memantau kadar gula darah. Di kelompok keyboard ingin mempresentasikan hasil IoT kami. Menghubung dan berkomunikasi untuk mengirimkan informasi secara otomatis. Selanjutnya, Tentang energi, Pak. energi. Mana energi? Oke, ke atas ya, silakan. Kenapa apartemen atau gedung lainnya itu menggunakan smart meter dalam IoT, Pak? Untuk mengefisiensikan penggunaan listrik dan air. Oke. Dari diskusi yang tadi kalian sudah jelaskan ya, atau hasilnya sudah dipresentasikan, masing-masing dari kalian punya penerapan yang berbeda-beda ya. Walaupun misalkan penerapan sama di pertanian atau energi, ternyata contohnya beda. Ya, secara tidak langsung, artinya kalian sudah mulai memahami bagaimana cara IoT bekerja ataupun seperti apa contoh-contoh bidang penerapan dari IoT. Jelas ya? Nanti ada asesmen individu. Saya menyiapkan 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian masuk ke aplikasi Quizzes. Kita hari ini pakai Quizzes, bukan Word ya. Pakai Quizzes, silakan. Gimana internetnya lancar? Lancar ya. Siap? Siap dapat nilai besar ya? Ingat tadi materi-materinya ya? Ingatin ya? Bismillah dulu. Siap. Kita mulai ya? Oke, silakan. Goyang ya? Itu untuk mengajar konsentrasi aja itu. Ya itu. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Ini nilainya individu ya ini ya. Harus hati-hati menjawabnya. Wah, nanti akan muncul 3 besar di sana. Silakan yang namanya muncul maju ke depan untuk menjadi dokumentasi ya. Silakan tepuk tangan buat 3 orang.
Kenzo, Teguh, dan wah ini satu kelompok ternyata ya. Mantap. Kelompok apa tadi? Ibu. Oke. Kita foto bersama dulu, guys. Ya. Ini jawara kita hari ini. Baik. 3, 2, 1. Lagi. Oke. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan lagi. Kenzo, Dapi, dan Teguh ya. Semangat kelompok lain juga, mungkin pertemuan selanjutnya akan bisa menggeser CV. Oke, semangat? Oke, siap. Kita harus punya sebuah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Bisa tolong saya nanti menyimpulkan ya? Oke, nanti setelah kalian menyimpulkan, saya bantu untuk lebih detail lagi ya. Baik, hari ini kita tadi belajar apa? IoT, Pak. Teknologi IoT itu apa? Internet of Things, Pak, atau Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Ada yang tahu? ya, Pak. Ya, silakan Kenzo. Sebuah konsep di mana sebuah konsep memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Oke, luar biasa. Kenzo ya, tepuk tangan. 4, 5, ada lagi enggak? Ya, berarti ada di 5. Yang 6 apa lagi tuh? Siapa tahu menciptakan hal baru. Ya. Lanjut. Nah, kalian harus memahami apa yang kita pelajari, kemudian silahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tampilannya seperti di depan ya. Lihat dulu. Beberapa pesan dari saya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kalian sudah belajar teknologi IoT. Untuk pertemuan selanjutnya di hari Sabtu kita akan praktek itu tentang materi smart home, smart city, dan smart device menggunakan Cisco paket tracker. Sudah pernah menggunakan? Sudah ahli? Ya. Baik, untuk materi sudah ada di LMS, di website yang sudah tadi saya berikan di grup WhatsApp. Silakan dibaca-baca, kemudian nanti kita praktekkan di hari Sabtu. Bisa dipahami? Oke, bagi siapapun yang belajar mandiri di rumah, itu untuk profil pelajar Pancasila akan ada poinnya. Berarti ada fokus pembelajaran mandiri. Ya, ketika ditanya materi apa yang kita pelajari sebelumnya, bisa menjawab. Berarti dia belajar mandiri di rumah. Ada poin plusnya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, ada pesan terakhir yang harus kita baca bareng-bareng ya, buat semangat kita. Saya minta dibaca bareng-bareng. Oke, ini harus ditanamkan di hati kalian. Siap ya? 1, 2, 3. Jika kamu belum bisa Paham maksudnya? Kalian tidak bisa mencapai tujuan, belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah orang baik dan lakukan yang terbaik. Jelas? Jangan memaksakan untuk menjadi yang terbaik, tapi bukan menjadi orang baik. Jelas ya? Tanam dalam hati, dalam pikiran. Oke.
sebelum kegiatan hari ini kita tutup, ya, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas doanya untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillah ya. Membacakan amin. Teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, maka ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.